Hai guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai cara meningkatkan pesanan dan konversi untuk kalian para seller-seller online shop. Jadi hari ini tanggal 1 Maret 2023, ini data real time di jam 19.22 atau jam setengah 8 malam. Di sini gue mendapatkan pesanan 269 dan tingkat konversinya di 3,55 dan kelihatan ya total pengunjungnya berapa, lalu produk dilihatnya juga berapa. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, sekarang gimana caranya sih biar tingkat konversi gue itu bisa meningkat, lalu pesanan gue juga bisa meningkat. Nah, di sini gue pengen bahas. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video-video seperti ini yang untuk mengajarkan kalian teman-teman biar lebih sukses dalam jualan online. Jadi gue nggak minta apa, yang penting teman-teman like aja teman-teman. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk ke topiknya ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman di sini harus memahami kesukaan buyer. Kesukaan buyer tuh maksudnya gimana? Teman-teman ketika jualan, itu kan pasti teman-teman tahu nih produk-produk mana nih yang banyak dilihat, produk-produk mana nih yang banyak yang beli, atau produk-produk mana aja nih yang kayaknya kok nggak ada yang beli, nggak ada yang nanya, bahkan dilihatnya tuh sedikit. Jadi teman-teman harus tahu nih mengenai tadi ya. Jadi teman-teman sebagai owner itu harus tahu produk mana aja nih yang banyak dibeli. Lalu yang kedua itu adalah yang dilihatnya banyak. Lalu yang ketiga itu jarang. Kalau kita ngomongin soal banyak dibeli, udah pasti orderannya banyak. Kayak tiap hari ada yang beli, atau mungkin produk-produk mana aja nih yang beberapa hari sekali ada yang beli. Itu yang banyak dibeli. Kalau dilihat, itu secara data kayak dilihatnya banyak banget. Mungkin karena itu produknya lagi populer, atau mungkin kalian sedang iklanin. Tapi belum tentu penjualannya banyak, itu dilihatnya banyak. Nah, kemudian ada yang jarang. Kalau jarang udah pasti ya, jarang dilihat, jarang dibeli, udah pasti ya, jarang dilihat, udah pasti jarang dibeli. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami kesukaan buyer berdasarkan data. Nah, kemudian teman-teman juga harus melihat berdasarkan tingkat konversi tertinggi di toko kamu. Kalau kita ngomongin soal tingkat konversi, normalnya berapa sih kok? Setiap kategori itu punya tingkat konversi yang berbeda-beda normalnya. Cuman kalau misalnya teman-teman udah dapat di 1%, itu biasa udah normal lah teman-teman. Lalu kalau misalnya kita masuk ke tahap 2%, ini ya so-so lah, udah mulai masuk ke lumayan. Kalau misalnya teman-teman dapat di 3%, ini udah bagus. Apalagi kalau misalnya bisa dapat di angka 5%. Cuman kebanyakan kalau seller itu di 2 sampai 4 lah teman-teman, normalnya rata-rata ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, produk-produk mana aja sih yang memiliki konversi yang bagus. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal konversi, ini nggak menentu juga. Teman-teman juga harus lihat nih, dari dilihatnya berapa, lalu konversinya berapa persen. Nah, kita nggak bisa ngomong nih, kayak misalnya produk tersebut sebenarnya dilihatnya jarang, cuman karena kebetulan ada buyer yang datang ke toko, dia itu membeli satu produk yang memang lagi populer di toko kita, terus dia membeli produk lain yang dimana produk lain tersebut memang trafficnya belum besar, terus dia beli. Berarti kan secara nggak langsung untuk produk yang populer tersebut itu memang banyak yang dilihat, lalu dapat traffic, lalu dibeli. Lalu kalau misalnya produk baru, trafficnya masih 1, masih 2, atau masih 3, berarti produk yang masih baru tersebut konversinya itu bisa 100%. Jadi ini nggak valid. Yang kita perhatikan adalah produk yang populer. Ini yang kita perhatikan kalau misalnya kita mau mencari data tingkat konversi tertinggi. Carilah yang populer. Kalau nggak populer, yang banyak dilihat. Jadi gitu ya. Kemudian teman-teman harus melihat potensial produk di tokomu dan produk jangka panjang. Gue masih banyak banget ngelihat seller itu kalau misalnya menjual produk itu nggak jangka panjang. Kita kalau jualan itu harus yang jangka panjang teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya jangka panjang itu bakal enak banget. Ketika kita nge-push suatu produk, kita full effort, kita iklanin, kita ada campaign-campaign marketing dan sebagainya. Ketika produk tersebut mulai naik, mulai grow, itu ya enak. Kita tinggal terima orderannya terus. Tapi kalau misalnya produk tersebut nggak jangka panjang, kita udah capek-capek iklanin, kita udah capek-capek marketing campaign, produknya udah out of stock atau udah nggak laku lagi. Nah, jadi kan capek. Kita harus mulai lagi dari nol, dimana kita harus naikin lagi produknya. Makanya di sini, ini poinnya penting banget untuk menemukan produk yang jangka panjang. Produk jangka panjang ini benar-benar diperlukan. Lalu, untuk menemukan produk jangka panjang, teman-teman juga harus melihat produk potensial. Biasanya di dalam satu toko, itu terbagi atas 2.
potensial, lalu ya kurang diminati atau kita bilang new product lah ya. New product. Sebenarnya ada banyak sih, cuma di sini gue sebutin 2 aja. Ada produk yang potensial sama new. Kalau new produk baru, kalau potensial kayak terlihatnya tiba-tiba banyak yang klik, banyak yang beli. Itulah produk potensial. Produk potensial belum tentu jangka panjang. Produk potensial juga belum tentu relevan dengan toko kita. That's why teman-teman kalau misalnya mau punya produk potensial, make sure yang jangka panjang dan relevan dengan toko kita. Nah, gini teman-teman, jadi toko harus ada produk jangka panjang supaya bisa ke blow up trafficnya, potensialnya juga dapat ke blow up. Kemudian teman-teman juga harus pintar dalam memilih dan menganalisa produk jangka panjang. Kalau misalnya kita ngomongin soal menganalisis suatu produk, teman-teman tuh harus lihat, ini kira-kira produk yang berpotensial untuk jangka panjang tuh yang seperti apa sih produknya? Dilihatnya dari mana? Ada beberapa parameter yang teman-teman bisa lihat ya. Dari dilihat, kemudian klik, lalu konversi. Nah, 3 parameter inilah yang menentukan di mana produk tersebut itu kira-kira potensial apa enggak. Terus disurvei lagi marketnya. Seberapa sering lakunya produk ini. Semakin produk ini sering laku, lalu dilihat demand-nya juga terus berkembang, berarti teman-teman udah menemukan produk jangka panjang. Jangka panjangnya berapa lama? Ya kita nggak tahu. Kita analisis sendiri lah teman-teman kalau itu. Sebagai owner kita yang tahu. Kalau menurut gua, itu bisa dibilang kayak lebih dari 6 bulan lah kalau bisa ketika dapat produk jangka panjang. Tapi ada produk-produk tertentu yang cuma 3 bulan. Itu it's okay banget ya kalau misalnya 3 bulan, tapi teman-teman di sini ya masih bisa ada produk-produk yang lain lah. That's why gue bilang kalau misalnya punya produk hero atau produk yang rising, itu bisa dapat 5-8. Itu baru bagus. Tapi kalau cuma 1 ya nggak masalah juga, karena kan ini langkah awal. Lalu kan tadi kita ngomongin soal dilihat ya. Banyak banget case di mana produk itu banyak dilihat tapi nggak ada yang beli. Kira-kira kenapa tuh kalau produk banyak dilihat tapi nggak ada yang beli? Di sini mau gue bahas juga teman-teman. Yang udah-udah kalau gue perhatiin, ketika produk banyak dilihat tapi nggak ada yang beli, itu bisa-bisa konversinya paling cuma 0,2% atau mungkin 0,5%. Ya, jadi produknya banyak dilihat tapi konversinya nggak ada lah. Kayak dikit banget. Paling cuma di 0,2 sampai 0,5. Kita kan incernya di 1% teman-teman. Atau minimal banget 0,9 lah. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin produk banyak dilihat tapi jarang dibeli, itu teman-teman harus memperhatikan hal ini ya. Foto kurang menarik, judul tidak relevan, harga tidak masuk ke market, performa buruk, kehilangan badge. Nanti gue jelasin habis ini ya. Sekarang kita bahas yang foto kurang menarik dulu. Berarti teman-teman harus mengubah foto produk. Boleh kok kalau ubah foto produk, ya boleh lah. Kalau misalnya emang produk tersebut belum terlalu laku, masih banyak yang dilihat, ya kita ganti aja. Kan tujuan kita optimasi supaya naik produknya. Jadi nggak masalah untuk kita ubah foto. Lalu judul tidak relevan, jadi ubah judul. Judul tidak relevan itu seperti apa ya? Teman-teman memasukkan judul-judul yang nggak sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Itu berpengaruh terhadap impact produk tersebut. Baik dari iklan, baik juga ketika dicari sama buyer dan sebagainya. Kita kan nggak mau ya, dilihatnya banyak, tapi nggak on target. Itu bukan audiens kita, bukan buyer kita. Jadi buat apa teman-teman? Lalu harga tidak masuk ke market. Gue nggak masalah teman-teman mau ambil margin berapa duit. Mau harganya mahal, mau harganya murah, mau ambil di mid, mau ambil di middle, itu terserah. Tapi make sure kalau teman-teman banyak dilihat tapi produknya jarang dibeli, itu diubah harganya. Diubah harganya ke angka berapa? Ya disurvey lah ke harga market rata-rata di angka berapa. Tapi balik lagi kalian sebagai owner yang menentukan kalian mau margin di angka berapa setelah melihat harga market. Lalu performa buruk, perbaiki performa. Biasanya kalau performa buruk itu banyak ya dari chat, lalu dari kecepatan membalas pesanan, kecepatan membalas pengiriman, kecepatan memproses pesanan, dan sebagainya lah. Lalu nggak ada penalti. Ini penting banget, karena performa yang buruk itu mempengaruhi toko kamu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba toko kamu trafficnya down, coba di make sure deh, itu kalian kena penalti atau performa kalian lagi turun atau enggak, karena itu berpengaruh banget. Lalu kehilangan badge. Badge itu maksudnya apa? Kalau Shopee itu ada Star Seller, ada Star Seller Plus, ada Shopee Mall, Tokopedia itu ada Power Merchant Pro, Expert, Ultimate, dan sebagainya. Nah, kalian kehilangan badge tersebut. Semakin tinggi atau semakin bagus badge yang kalian dapat, itu akan semakin baik untuk toko. Ya walaupun kita akan mendapatkan kayak admin fee lebih tinggi, tapi benefitnya tuh akan jauh lebih banyak yang didapatkan. So makanya teman-teman make sure jangan sampai kehilangan badge.
Apakah toko gue pernah kehilangan batch? Iya pernah. Dan itu ngaruh banget teman-teman terhadap traffic. Makanya gue bisa bilang seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus fokus pada kesalahan, bukan mencari yang baru. Kebanyakan kalau gue lihat seller itu carinya yang baru terus. Carinya baru apa? Cari omset. Gue mau cari omset. Gue mau cari produk baru. Gue mau cari kata kunci baru untuk iklan dan sebagainya. Carinya di bagian sini mulu, tapi lupa akan adanya kesalahan. Makanya di sini gue bilang, fokus pada kesalahan, bukan mencari yang baru. Mencari yang baru boleh, tenang aja, boleh banget. Tapi kalau misalnya masih salah, ya buat apa teman-teman? Gitu ya. So teman-teman, make sure di sini semoga teman-teman lebih pintar dalam jualan online, dan nanti kita akan lebih sering untuk membaca data, kita akan lebih sering evaluasi, kita akan lebih sering untuk ngebahas-bahas soal apapun itu yang bisa menghasilkan cuan di era digital pokoknya. Di sini Rio Gandhi sebagai mentor digital kalian. Kalian semua adalah tim Cuan Rio. Jangan lupa untuk follow Instagram gua atau TikTok gua, subscribe channel YouTube gua, dan kalau misalnya mau nanya-nanya bisa ke nomor yang ini teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih, Rio Gandhi. Peace out.